guys, Sabik di sini dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Dragon King of the World. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Arif, katanya, "Bang, lanjut alur cerita yang ayahku terlalu kuat dong." Oke, nanti Mimin coba lihat ya. Kalau misalnya kelanjutannya emang ada, nanti Mimin lanjutin deh. Thank you ya Arif buat donasinya. Selanjutnya ada Cabuli, katanya nyuwun sewu. Siap, Cabuli. Thank you ya Cabuli buat donasinya. Selanjutnya ada Repi, katanya, "Halo bang." Halo juga Repi. Thank you ya Repi buat donasinya. Selanjutnya ada Swear, katanya, "Bang, nih buat beli Bogor." Bogor. Aduh, udah 2 menit gue ngetawain ini. Tapi gak apa-apa. Thank you ya Swear buat donasinya. Oh iya, ngomong-ngomong soal Bogor, kalau misalnya ada yang butuh tanah daerah Bogor yang gede nih, bisa kontak Mimin ya di Telegram. Thank you ya Swear buat donasinya. Selanjutnya ada dari tanda tanya. Oke aja gue mah. Tapi gak apa-apa. Thank you ya tanda tanya buat donasinya. Selanjutnya ada dari seseorang yang misterius. Widih, misterius banget nih kayaknya nih. Katanya, "Min, ada 3 manhwa seru nih. Min, tolong dibahas ya Min." 1. The S-Class That I Raised. Yang kedua, Duke Pendragon. Dan yang terakhir, Talent Swallowing Magician. Oke, Mimin tampung dulu nih. Tapi kalau manhwa Korea, Mimin gak bakal bawain di channel ini. Karena kalau manhwa Korea copyright. Jadi mungkin nanti Mimin bakal buat channel tumbal kali ya. Jadi nanti di sana Mimin upload yang rawan copyright. Kalau yang di channel ini kita main aman aja. Thank you ya seseorang yang misterius buat donasinya. Selanjutnya ada Ching Cheng Honji. Gironya geter-geter pasti mainnya nih. Katanya, saweran kedua. Sip, aman, sampai dengan selamat. Ditunggu saweran ketiga ya. Thank you ya Ching Cheng Honji buat donasinya. Selanjutnya ada Nada Rehime. Katanya, "Lanjut terus Min, ini ada lebih buat beli kopi." Wah, thank you banget nih Nada Rehime. Lumayan banget buat bantu nemenin konten. Thank you ya Nada Rehime buat donasinya. Selanjutnya ada Habib Kurniawan. Katanya, "Semangat Min." Siap, pasti semangat terus kok. Thank you ya Habib Kurniawan buat donasinya. Selanjutnya ada Damar. Katanya, "Halo Min, apa kabar?" "Baik Damar, sekarang ini lagi ngerekam sehat kok." Thank you ya Damar buat donasinya. Selanjutnya ada Vin. Katanya, "Bahas manhwa Strongest System Yan Luo bang." Coba Mimin tampung dulu ya. Tapi emang beberapa orang ada yang request si manhwa ini. Kalau nggak rawan copyright, Mimin bawain deh di sini. Thank you ya Vin buat donasinya. Selanjutnya ada Rapa. Katanya, "Saran nama anak biar ntar anak gue OP Min. Bini gue bentar lagi lahiran." Sukiwe nggak mau Sukiwe. Coba tahu gitu kan ngasih nama anak Sukiwe gitu. Gedenya jadi artis, kita nggak ada yang tahu. Thank you ya Rapa buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku adalah pemimpin selanjutnya dari Pulau Pedang Naga. Pedang erosi tulang naga ini adalah milik Pulau Naga. Ini udah hilang selama 1 abad yang lalu. Dan aku menemukannya setelah bersusah payah. Aku gak menyangka kau akan sejujur ini padaku. Itu bukan masalah. Selama orang itu mati, gak akan ada yang bisa bicara. Lalu wanita itu menyerang dengan pedangnya. Tapi untungnya, Ku Chensha berhasil menahannya. Kau membalas kebaikan dengan kebencian. Gak seorang pun dengan namaku dapat dipercaya. Serangannya berhasil ditahan. Dan malah wanita itu yang kalah. Ku Chensha menyerang. Tapi dengan cepat, dia berhenti tepat di depan mukanya. Dengan kesempatan seperti itu, kenapa kau gak membunuhku? Baik atau buruk seseorang, bukan ditentukan dari klan mana mereka. Gak semua orang bernamaku adalah iblis. Lalu wanita itu mengeluarkan sebuah kotak. Ini adalah semua yang kucuri dari mansion itu. Selain pedang erosi tulang naga, aku berikan semuanya untukmu. Aku gak mau berhutang dengan orang bernamaku. Lain kali, kita tidak akan saling berhutang. Wanita itu pun pergi, dan Ku Chensha kembali. Luar biasa, ini awan pelangi Phoenix. Dengan ini, Itik pun bisa menumbuhkan tanduk dan berubah menjadi naga. Dan buku ini seni nekromansi. Jadi buku ini
mengajarkan tentang seni membangkitkan orang mati. Mungkin ini akan berguna. Sayang sekali, aku nggak bisa menemukan sesuatu yang Ku Hengxia curi. Cincin roh kolosal peninggalan ibu. Suatu hari nanti, aku akan mengambilnya kembali. Sedangkan sekarang, di provinsi selatan tirani kekaisaran, sedang terjadi pembantaian yang sangat besar. Bahkan anak kecil yang sedang menangis pun dibunuh oleh mereka. Mereka membunuh tanpa pandang bulu. Hidup Demon God! Hidup Demon God! Bunuh! Bunuh! Bahkan ada seorang bayi dibunuh juga oleh mereka. Sihir tertinggi! Bunuh! Ternyata ada seorang pengintai. Pavilion mediasi spiritual. Akan kuperlihatkan situasi yang sebenarnya pada kalian. Teknik penglihatan jarak jauh. Kita berpindah ke kantor urusan militer kerajaan di pavilion mediasi spiritual. Yang mata-mata itu bisa dilihat di sebuah bola. Aku gak menyangka iblis barbar selatan bisa menguasai provinsi selatan. Kita harus segera melaporkannya pada kaisar. Orang yang di kanan berkata, menyusuplah pada markas musuh. Susun draft peta kekuatan militer dan lokasi mereka. Baik, tapi ternyata di belakangnya ada musuh dan dia langsung dibunuh. Gak cuma orang itu, ternyata ada juga burung gagak mata-mata. Tapi kali ini mata-matanya berbeda. Sepertinya kerajaan dan iblis barbar selatan akan berperang. Ini darurat militer. Aku harus melaporkannya pada Master. Yang mulia, kerajaan akan berperang dengan iblis barbar selatan di provinsi selatan. Ini kesempatan bagi kita. Kami menunggu perintah Anda yang mulia. Yang mulia, lalu tiba-tiba orang itu seperti berhalusinasi dan muncul 3 orang wanita. 3 wanita itu menghampirinya. Satu wanita mendekat. Tapi tiba-tiba mulutnya berubah menjadi monster. Gawat, aku gak bisa menggerakkan tubuhku. Semua wanita itu menyerangnya. Tapi akhirnya, dia sadar. Baru saja, apakah? Lalu ada suara tuannya. Kau baru sadar sekarang. Kau nyaris lari dengan nyawamu. Kau telah terjerat ke dalam pergeseran rasi bintangku. Jiwamu nyaris padam. Terima kasih banyak, Master, telah menyelamatkan saya. Masternya berkata, aku udah bilang untuk gak menggangguku saat pintu tertutup. Kelancanganmu gak mengenal batas. Saya yang rendah ini layak menerima 1000 kematian atas kelancangan yang saya perbuat. Lupakan. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Master. Oh ya, Master, tentang kerajaan dan iblis barbar selatan. Ya, ini adalah kesempatan kita. Bagaimanapun, pergeseran rasi bintangku telah mencapai level 12. Sekarang aku masih belum sebanding dengan teknik pembantaian roh milik Taxian. Masih ada masalah lain, Master. Ini mengenai pangeran ke-19, Ku Chensha. Kau berbicara mengenai putra dinasti Shan itu, Pangeran Putri Chang. Iya, Master. Baru saja, Ku Taxian gak hanya memutuskan untuk menikahkannya dengan keluarga Lou, dia juga mengirim Ku Chensha untuk memimpin pasukan melawan iblis barbar selatan bersama pangeran lainnya. Masternya merespon, sekarang, ini menjadi di luar prediksiku. Gak diragukan lagi, dia adalah bagian penting dari kebangkitan dinasti Shan. Ketika masa kejayaan dinasti Shan kembali, kita akan sangat bergantung pada pangeran ke-19, Ku Chensha. Orang ini adalah tutor kerajaan dinasti Shan, Hong Wen. Kita harus memilih orang yang cocok untuk menarik Ku Chensha. Chu Yao Xing Chun hadir. Bintang Tian Peng, apakah Nona Tan Lang hadir? Atas perintah Anda, tugas menarik Ku Chensha kuserahkan padamu. Kau adalah putri kedua dinasti Shan. Ku Chensha adalah sepupumu. Kau adalah orang yang paling cocok untuk menariknya agar memulihkan kerajaan kita. Ya, saya akan berusaha. Sabar, sepupu, gak bahaya tah. Bau-bau Sweet Home Alabama. Bagus, Bintang Tian Li, apakah Tuan Lian Chen hadir? Saya menunggu perintah Anda. Kau akan pergi bersama Nona Tan Lang. Saya pasti akan mendukung Nona Tan Lang. Nai, kau punya tugas lain. Di antara Chiu Yao Xing Chun, kau punya kemampuan yang unik. Misimu adalah menyusup ke kerajaan dengan kemampuan tanpa wajah. Kau cocok untuk tugas ini. Baik, setelah Ku Chensha mendapatkan burung phoenix tadi, dia langsung mengeluarkannya dan langsung memberinya kepada diri kecil itu. Setelah memakan sebagian, tubuhnya langsung jadi besar. Melihat itu Ku Chensha kaget karena dia berubah dalam waktu sebentar. Besarnya tidak kusangka. Hanya dengan makan di awan pelangi selama 3 hari, dia benar-benar berubah menjadi naga. Lalu dia melihat ke arah Ku Chensha. Mau apa dia? Jiwa naga menjelaskan, badannya emang besar, tapi dia tetaplah bayi naga dan dia mengira kau adalah ibunya. Jangan lagi. Jangan khawatir, dia akan segera belajar cara mengubah ukurannya. Meskipun dia berukuran setengah dari ini, orang tetap nggak bisa. Ya, lebih cepat lebih baik. Lalu Little Yi datang. Pangeran ke-19, Pangeran ke-19. Dia masuk. Pangeran ke-19, Kaisar mengeluarkan titah untuk Anda. Tolong bersiaplah untuk menerimanya. Siapa yang tahu apa yang direncanakan oleh ayahanda? Aku akan melihatnya. Master naga kecil, untuk sekarang tolong tetap di dimensi ini. Ku Chensha pun keluar. Saat dia keluar, jiwa naga itu langsung menyerap aura burung phoenix itu. Pelangi awan benar-benar hebat. Aku kehilangan lebih dari 6 artefak ilahi. Lalu aku bisa memperbaiki tubuh fisikku dan membangun kembali tubuh dan jiwaku. Akan tiba waktunya untukku bangkit kembali. Di luar rumah, Ku Chensha sedang menerima titah. Ini adalah titah kaisar atas kehendak surga. Pangeran ke-19, Ku Chensha
yang lembut, jujur, murah hati, dan toleran akan segera memasuki usia dewasa. Dia diizinkan untuk memiliki mansion dan rencana untuk membesarkan keluarganya dan untuk mengumpulkan tentara dan pengikut. Dia diberi 5 juta tael perak dan dia juga mengurus pembangunan dan desain dari mansion dan rencananya. Selanjutnya, dia dihadiahi 12 harta ilahi dan 1000 gulung sutra. Aku berharap pangeran berhasil mengatur daerah selatan dan mendapat banyak pencapaian dan tidak mempermalukan ayahnya. Selesai. Pangeran ke-19, tolong terima titah ini dengan rasa syukur. Iya, putra ini menerima dengan rendah hati. 300 pelayan ini juga hadiah dari kaisar. Mereka akan dikirim ke kediaman pangeran ke-19. Sebagai pelayan yang telah lama mengabdi, saya ucapkan selamat kepada pangeran ke-19. Anda harus tahu, meskipun pangeran ke-7 ditugaskan untuk membangun dan mendesain mansion dan rencananya, dia nggak mendapat sebanyak Anda. Kasim Kuyue, ini adalah tanda terima kasihku. Oh, jangan seperti itu pangeran. Saya nggak bisa menerima kemurahan hati Anda hanya karena saya membawa titah. Sebelum saya bertanggung jawab atas kelompok pelayan internal ini, saya menyebabkan kesulitan untuk pangeran. Ini semua salah pelayan tua ini. Jangan begitu Kasim Kuyue. Semua air itu sekarang di bawah jembatan. Pangeran ke-19, Anda sangat murah hati. Tolong terimalah rasa terima kasih saya. Gak perlu begitu. Tolong angkat kepalamu. Pangeran sangat baik hati. Mohon bimbingannya. Rasa terima kasih ini tidaklah cukup, pangeran. Saya mohon undur diri. Jaga diri Anda. Master, kenapa Kasim Kuyue sangat menghormati Anda sekarang? Inilah bagaimana politik dalam istana berjalan. Gak ada kawan maupun lawan. Di mana ada kekuatan dan pengaruh, di situ orang akan mengikuti. Tetapi Kasimku melayani kaisar. Untuk apa dia? Dia pintar. Dia selalu membayangi orang kuat. Tetapi itu membuatnya mudah ditangani dan diprediksi. Sebaliknya, mereka yang teguh lebih menakutkan. Di dalam ruang dimensi, jiwa naga mencoba menyentuh kristal itu, tapi tangannya masih tembus. Aku tetap gak bisa mencapai tubuh fisik. Aku pikir pelangi awan Phoenix bisa memadatkan rohku ini, tapi tetap gak cukup. Untuk sekarang, aku hanya bisa menyerap Qi milik Ku Chen-Chia untuk kultivasi, lalu memandu dia untuk menemukan 6 artefak lain secepatnya. Saat Ku Chen-Chia ingin pergi lagi, Master, tunggu. Lo Paiyue mengirim seseorang untuk memberi hadiah. Oh, nama saya Cui Shui. Saya adalah pelayan dari Nona Paiyue. Saya adalah hadiah yang dikirim untuk pangeran. Bukankah kau yang ada di perahu waktu itu? Sayalah yang bersalah waktu itu. Saya berharap pangeran memaafkan saya. Saya akan mematuhi semua perintah Anda. Pangeran, tidak. Tolong beritahu nonamu, aku nggak bisa menerima hadiah ini. Pangeran nggak menginginkan saya. Tidak itu. Lalu kenapa Anda gak bunuh aja saya? Apa yang kau katakan? Nona saya tahu bahwa saya yang menyebabkan pangeran jatuh ke air waktu itu. Jika Anda gak menginginkan saya, Nona saya akan menjadikan saya selir dari raja kerajaan daun tersembunyi. Jadi saya mohon, tolong bunuh saya. Aku gak bisa. Jika pangeran gak mau, maka dia mengambil sebuah pisau kecil dan akan menusuk dirinya sendiri. Dia ingin menusuk dirinya sendiri, tapi dengan cepat Ku Chen-Chia menahannya. Pangeran, lalu tangannya pun diperban. Ini semua salah saya. Saya penyebab Anda terluka. Gak apa-apa, ini hanya luka kecil. Semua orang bilang pangeran adalah orang bodoh, tetapi Anda sebenarnya sangat bijak dan baik hati. Di dalam istana yang berbahaya, Anda adalah orang baik yang langka. Itu kau, untuk sekarang kau bisa tinggal. Terima kasih banyak pangeran. Ku Chen-Chia melanjutkan, tetaplah di sini sekarang. Setelah kediaman yang baru sudah jadi, kita akan pindah. Ku Chen-Chia pun pergi. Saya bisa tetap tinggal. Dia mengingat perkataan dari Paiyue. Gak peduli metode apa yang kau gunakan untuk tetap di sampingnya. Laporkan padaku apa aja yang dilakukan. Ku Chen-Chia mungkin bukan orang pintar, tapi dia orang baik. Apa ini benar-benar perlu dilakukan? Ku Chen-Chia pun kembali ke kamarnya. Luo Paiyue mengirim orang kemari. Dia jelas-jelas memata-mataiku, tapi gadis itu imut juga. Di malam hari, Cui Shui datang ke kamarnya. Pangeran, saya datang untuk melayani Anda. Apa yang kau lakukan? Tolong pakai pakaianmu lagi. Saya siap melayani Anda. Melayani Anda adalah kewajiban saya. Kau nggak perlu. Aku hanya ingin tidur sendiri. Aku nggak butuh dilayani. Aku nggak mengantuk. Aku akan jalan-jalan. Pangeran, kemana Anda akan pergi? Ku Chen-Chia pun pergi. Pangeran, kemana dia pergi? Dia pun langsung masuk ke dalam ruang kosong itu. Naga jiwa berkata, sesuatu seperti itu terjadi padamu. Bukankah itu bagus? Dia merespon, jangan bercanda dengan candaan burukmu itu. Oh, tapi aku gak bercanda. Pertukaran yin dan yang antara pria dan wanita selama berhubungan juga merupakan sebuah latihan. Ketika kau mencapainya, kekuatanmu akan meningkat pesat. Aku gak tertarik. Aku lebih tertarik dengan buku ini. Tulisannya, Seni Nekromansi. Aku bisa mempelajarinya sekarang. Ini buku langka dan sangat berguna. Jiwa naga memberitahu, undead yang kau panggil dari buku itu bukan zombie biasa. Mereka gak hanya akan melindungimu, tapi juga akan menjaga kemampuan mereka sebelum mereka mati. Dan juga undead terkuat yang dipanggil Lich Saint. Rambut putihnya sutra perak gaib, dan kukunya pedang iblis
adalah senjata ilahi. Jika saja aku menemukan tempat untuk mencobanya. Sayang sekali. Jiwa naga melanjutkan. Mayat yang berasal dari keluarga biasa yang di atas rata-rata. Bagaimanapun, aku tahu sebuah tempat. Tempat itu dipenuhi mayat orang ahli, meskipun itu juga berbahaya. Di mana itu? Lalu jiwa naga membawanya ke sebuah tempat. Ku Chensha berkata, ini adalah tempat di mana kita bisa menemukan inti milenium teratai besi dan 9 giok gaib, kan? Jiwa naga menjawab, benar. Mungkin tempat ini nggak terjamah selama beberapa abad. Aku nggak pernah membayangkan tempat seperti ini benar-benar ada di luar ibu kota. Wah, lubang ini sangat besar dan juga sangat dalam sampai aku nggak melihat dasarnya. Jarak kedalaman lubang itu tepatnya adalah 9.970 kaki. Wah, mungkin itu tempat menuju neraka. Betul, 800 tahun yang lalu yang membuat tempat ini adalah klan neraka. Klan neraka. Sayang sekali, mereka musnah 800 tahun yang lalu. Baiklah, mari kita ke bawah dulu. Mereka pun mulai jalan turun. Berapa lama lagi kita harus berjalan? Sayang sekali, aku nggak punya kemampuan untuk berpindah tempat. Meskipun kau punya, itu nggak akan berguna. Nggak ada yang masuk ke tempat ini selama ratusan tahun. Area spesial telah diletakkan di bawah sana. Siapapun yang menggunakan sihir spasial akan dipaksa ke dimensi lain. Hanya orang sekuat ayahmu aja, Kaisar Ku Chensha, yang bisa menerobos area itu. Udah 12 jam, waktuku habis. Aku bisa merasakannya. Terlalu berlebihan untuk menjadi anak surga. Sebagai pembawa teknik kenaikan ilahi, kau memalukan. Yang kau lakukan hanyalah melayang. Sementara aku menggunakan rantai pengikat naga seberat 500 kg. Aku udah gak sanggup jalan. Kau udah gak perlu berjalan. Kita udah sampai. Hah? Oi, berhentilah mempermainkanku, hantu sialan. Ini sangat sederhana, gak ada yang spesial. Kau terlalu rewel. Cepat, berdiri di tengah sana. Maksudmu di sini? Di sini gak ada. Ku Chensha seperti tertarik. Lalu dia melihat sebuah pohon. Indahnya. Oi, kendalikan dirimu. Bukankah kau bilang tadi ini tentang klan neraka? Suasana ini sepertinya nggak cocok. Item yang kau cari ada di sini. Ini adalah dewa klan neraka, ibu gaib ilahi. Di tangannya, milenium teratai besi. Dan di tengahnya ada inti teratai. Dan di matanya, 9 giok gaib. Cepatlah ambil. Kau mau pergi kemana? Jalan-jalan. Kau kan nggak punya kaki. Kenapa masih menggunakan kata jalan-jalan? Jiwa naga pergi ke sebuah tempat. Lama tak jumpa. Ternyata itu ada seorang wanita, Xie. Tunggu aku. Oh iya, Xie itu bukan namanya ya. Dalam bahasa Cina tuh artinya iblis atau kecantikan terkutuk atau selir. Jadi itu cuma panggilan aja. Gak lama lagi, tubuh fisikku akan sembuh. Jika saat itu tiba, aku akan segera menyelamatkanmu. Ku Chensha mencoba mengambilnya. Saat dia menyentuhnya, tiba-tiba tanahnya bergerak dan muncul banyak bebatuan. Lebih tepatnya, itu adalah apa sih? Bahasa Inggrisnya tuh coffin. Bahasa Indonya mungkin apa? Kotak mayat. Bagaimana bisa ada sebanyak ini? Tempat ini adalah pemakaman. Emangnya apa yang mengagetkan? Hah? Pemakaman? Tempat ini sebenarnya adalah makam klan neraka. Kalau kau sudah mendapatkannya, ayo pergi. Ku Chensha berkata. Lagi pula, aku berencana membuat undead. Tempat ini adalah tempat yang tepat. Jika ini adalah klan neraka, pasti banyak praktisi yang kuat. Bukankah lebih baik menggunakan mereka? Ya udah, lalu pilihlah sesukamu. Aku akan menutup mata dan memilih satu. Ini, kau benar-benar tahu cara memilih. Lalu mereka membukanya. Jiwa naga memberitahu. Ini klan neraka, roh Mohis kosong, ahli dalam teknik transfer ursa. Teknik transfer ursa itu adalah teknik level tinggi yang bisa mengalihkan energi untuk serangan balik. Kalau kau ingin membuat undead, lanjutkan dan mulailah. Lalu Ku Chensha mulai melakukan ritual. Tunggu, sepertinya ada yang gak beres. Tiba-tiba, kotak itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Bagaimana bisa ini terjadi? Ku Chensha terpental. Lalu tiba-tiba, apakah ini bisa disebut dengan hasil? Mungkin, pasti penampilannya unik. Apanya yang unik? Dia menyusut. Apa yang kubutuhkan dari makhluk tak berguna ini? Apa kau yakin mengikuti apa yang tertulis di buku? Gak ada yang keliru. Aku enggak. Sialan, aku baru sadar ada bagian dalam buku yang kata-katanya hilang. Jadi aku, dasar bodoh. Sesuatu sepenting ini, bagaimana bisa kau sangat ceroboh? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Ayo kembali dulu, lalu kita diskusikan nanti. Tetapi si kecil itu terus mengikutinya. Hei, apa yang kau lakukan? Pergi. Sepertinya dia menyukaimu. Siapa yang tahu, mungkin aja dia akan berguna. Ayo kita bawa. Hah? Lalu tiba-tiba keluar banyak sekali darah. Darah itu masuk ke makam militer. Dan karena darah itu, mayat-mayat yang lain bangun. Kita berpindah ke pinggiran kota kekaisaran. Hati-hati dengan lilin. Hati-hati dengan lilin. Beberapa prajurit sedang berpatroli. Hati-hati dengan lilin. Tiba-tiba ada yang menepuk pundak orang itu. Siapa di sana? Di tengah malam begini. Saat dilihat, apa itu? Lalu mereka langsung melaporkannya. Bagaimana bisa ada undead di ibu kota? Kami nggak tahu. Tapi persimpangan kota utara dan gerbang utara udah dalam kekacauan. Di sini terlihat di kota semua undead mengejar orang-orang. Lalu seorang prajurit datang dan membunuh seorang undead.
Ikuti perintahku, prajurit pertahanan. Lindungi warga dan bunuh semua undead. Ada seorang prajurit yang tergigit oleh undead. Lalu setelah itu, ada seseorang datang. Kelompok administrasi surgawi telah tiba. Ayo mundur. Lalu kelompok itu mulai menyiapkan mantra. Pangeran ke-19, gawat. Di ibu kota ada... apa? Undead. Kita kembali ke dinasti agung kota kekaisaran. Lebih tepatnya, di ruang belajar kekaisaran. Seseorang melaporkan, Yang mulia, undead sudah melemah. Syukurlah ini terjadi di tengah malam dan gak ada penduduk yang tewas. Hanya beberapa prajurit sedikit terluka. Saya sudah memerintah Departemen Mistik ke-9 untuk menenangkan warga. Kami juga memerintahkan agar kejadian ini gak tersebar lagi. Bagus. Yang mulia, ibu kota adalah pusat dari kerajaan. Sudah ada tindakan pencegahan untuk monster jahat. Seharusnya monster nggak bisa masuk dari luar ibu kota. Pasti ada sesuatu di sekitar ibu kota yang menyebabkan perubahan mayat. Untuk sekarang yang terpenting adalah menenangkan hati rakyat. Kita akan memulai ekspedisi untuk melawan kaum barbar di selatan. Kita nggak bisa membiarkan insiden ini mempengaruhi moral prajurit. Baik yang mulia, apakah ketua kelompok administrasi surgawi hadir? Hamba yang mulia, kau bertanggung jawab untuk ritual dan persembahan di negeri ini. Dan kau membiarkan situasi ini terjadi. Jelaskan. Ini salah hamba. Hamba pantas mati. Tapi insiden ini disebabkan oleh chi misterius yang berasal dari bawah tanah. Chi tersebut yang menyebabkan mayat-mayat dari prajurit berubah menjadi undead. Itu berasal dari barat daya dan masuk ke ibu kota dari bawah tanah. Barat daya? Mungkinkah? Di ruang kosong, Kuchensa melapor, ada undead di ibu kota. Apakah ini ada hubungannya dengan latihan kita mengenai nekromansi? Tapi percobaan kita gagal. Aku rasa ini ada hubungannya dengan raskal kecil ini. Kita menggunakan mayat roh Mohis Hampa. Itu pasti teknik transfer Ursa yang merespon arahan energi untuk nekromansi sekitarnya. Tapi bukankah kita nggak tahu komponen utama yang menyebabkan nekromansinya gagal? Itulah kenapa kualitas undead ini rendah. Hanya kurangnya kebijaksanaan yang melahirkan gangguan. Bagaimanapun juga, tidak adanya korban meninggal adalah sebuah anugerah. Setelah kupikir, aku tahu komponen yang kurang untuk nekromansi itu adalah batu kelahiran. Batu kelahiran. Setauku, kerajaan gak memproduksi batu itu. Batu kelahiran adalah batu suci kaum barbar selatan. Sekitar 800 tahun yang lalu, kaum barbar selatan, pendahulu iblis barbar selatan. Selain batu kelahiran, ekspedisi ke selatan ini punya makna yang bagus untukmu. Tunggu, barat daya, mungkinkah ada hubungannya dengan iblis barbar selatan? Itu adalah kemungkinan lain. Apalagi, chi iblis selatan terus meningkat setiap hari. Itu merusak keseimbangan harmoni kerajaan kita. Menteri Low, sampaikan titahku. Koalisi harus berangkat ke selatan dalam 10 hari. Baik, kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!